Nggak apa-apa diulang-ulang juga. Di satu perguruan perwalian ya, artinya satu zawaya min zawaya Irak, di salah satu zawiyah tuh padepokan lah kalau di sini mah. Ada seorang murid yang sudah belajar 20 tahun, ilmu guru sudah terkuras semuanya. Kata sang guru, inilah ilmu yang saya miliki, sudah kamu kuasai semua. Kata muridnya, saya ingin yang lebih. Kalau ingin lebih dari ini, ya kamu berguru sama guru yang lebih pintar dari saya. Di mana? Adanya di Syam, di Lebanon. Namanya siapa? Katakan saja Syekh Abdullah. Berangkatlah dia, datang ke sana, ketemu dengan guru yang baru, ya. Kemudian sebelum dia cerita juga dia sudah tahu kamu dari Irak kan, ya mau belajar, ya boleh nggak, ya silakan. Diterima sebagai murid di situ, ya sholat tiap hari berjamaah, setelah berjamaah duduk muter riungan sambil masing-masing pegang tasbih, berhari-hari hanya sholat berjamaah sambil pegang tasbih dan berzikir masing-masing. Lalu dia nanya, kapan pengajiannya dimulainya? Yang tiap hari ngaji je. Ngajinya kapan? Setiap habis sholat kan ngaji. Ngaji apa? Orang semuanya diam, ada yang bicara, hanya pegang tasbih saja. Akhirnya kata guru, coba kamu ceritakan tadi siang ngaji apa? Ngaji balaghah. Apa yang terangkan? Bab isti'arah. Ada yang nanya, saya nanya begini. Jawabnya gimana begini? Jadi selama tuan-tuan ini berdiam, ini berkomunikasi. Di sini adalah tempat komunikasi kami yang sudah tidak menggunakan bahasa lagi. Perlu saya uraikan. Komunikasi tingkat tinggi itu sudah tidak pakai bahasa lagi. Artinya bahasa yang bahasa intern yang ada, bukan bahasa ekstern. Anda ketika berkumpul dengan orang, ngobrol nggak? Menggunakan bahasa nggak? Ketika Anda sendirian ngobrol nggak? Dengan siapa? Dengan pakai bahasa nggak? Siapa bilang? Nggak sama. Bagaimana Anda ngobrol dengan diri Anda tidak pakai bahasa? Isyarat. Kita ngobrol dengan diri sendiri. Katakan di WC lah. Lagi BAB nih, apa Anda bilang dengan diri Anda sendiri? Ya, Anda mikir dengan bahasa enggak? Oh enggak. Jadi orang mikir enggak menggunakan bahasa gitu. Enggak, saya nanya, orang berpikir pakai bahasa enggak? Oh enggak. Coba yang berpikir menggunakan bahasa ngacung, sok. 1, 2, 3. Ya gimana bahasa intern tuh? Sama nggak dengan bahasa formal ini? Bagaimana bedanya? Ya. Anda bisa mendengar nggak bahasa yang Anda pakai dalam diri Anda? Nah ini kan persoalan. Sambil beol, ini baiknya, ini orang nih susah bayarnya nih, udah pasang gigir, jadi sebaiknya ya laporin polisi aja lah sekalian, sebagai penggelapan. Apapun yang terjadi ya pokoknya kita serahkan, pokoknya yang penting uang kita kembali, ya nggak utuh seluruhnya nggak ada masalah, daripada tidak kembali sama sekali. Ketika Anda berbicara seperti itu, berpikir seperti itu, menggunakan bahasa enggak? Anda menghitung perkalian, menggunakan angka enggak? Di mana angkanya? Ditulis enggak? Enggak. Jangan angan. Tadi ada angkanya tuh. Anda pernah nggak berkeluh kesah pada diri Anda? Hidup kok susah banget ya.
Anda berkata nggak begitu dalam diri Anda? Menggunakan bahasa nggak? Enggak. Kalau Anda tidak menggunakan bahasa, bagaimana Anda bisa berpikir? Oh, yang didengar gitu. Kalau tidak didengar, bahasa enggak? Anda bisa menangkap siaran Metro TV enggak? Enggak sekarang di sini. Sebabnya apa? Kalau punya TV bisa kedengaran enggak? Jadi kalau ada alatnya bisa enggak? Kalau ada alatnya, TV-nya ada, bisa ngeliat enggak? Bisa. Kalau nggak ada berarti nggak bisa. Ya kenapa? Sekarang saya nanya kepada Anda, Metro TV dalam siaran beritanya menggunakan bahasa nggak? Anda mendengar nggak? Katanya nggak dengar. Berarti nggak pakai bahasa dong. Nah sekarang saya nanya, sinyal-sinyal gelombang Metro TV ada nggak? Bisa didengar nggak? Nggak didengar. Jadi ada nggak? Tapi kan ada mendengar kan? Jadi apakah yang Anda tidak dengar dengan telinga berarti tidak ada? Ketika Anda berbicara, berpikir menggunakan bahasa nggak? Berarti enggak, karena nggak terdengar gitu. Oh berarti Metro TV, siaran TV-nya tidak menggunakan bahasa, karena saya tidak mendengar begitu. Sudah, sekarang saya mau bertanya. Ketika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada kekasih Anda, akan mengatakan I love you. Sebelum kalimat itu keluar, disusun dulu nggak di dalam hati Anda? Nah berbahasa nggak tuh? Jadi kita masuk aja dulu. Jadi ketika belum diucapkan berarti bukan bahasa. Tetapi ketika diucapkan dalam hati, namanya apa? Oh bahasa hati. Ya udah, berarti bahasa hati itu bahasa bukan? Ya udah, selesai berarti. Ujung-ujungnya saya akan menggiring Anda mengatakan bahwa semua apapun yang akan kita katakan sebelum meluncur keluar itu diketik dulu, dikonsep dulu di dalam hati kita. Nah, kalau yang keluarnya tidak sama dengan konsep yang ada di hati kita, namanya kepleset, salah ngomong. Nah, berpaham sekarang salah ngomong. Jadi artinya ada nggak orang salah ngomong? Itu berarti konsep yang di hatinya A, keluarnya B. Manggil orang, manggil Pak Yayat, manggilnya Pak Joni. Itu salah ngomong kan? Jadi akhirnya akurasi, kepintaran orang berbicara itu adalah persesuaian konsep di hati, di keluarnya sama dengan konsep di hati. Nah, sekarang ketika orang berbicara, berpikir dengan bahasa, ada hurufnya enggak? Ada kalimatnya enggak? Ada.
Nah, ketika hati kita itu membaca kalimat, berarti ada hurufnya kan? Huruf ada bunyinya enggak? Berarti sekalipun itu di dalam hati, ketika dia berbicara akan juga sama menimbulkan gelombang-gelombang yang sama dengan apa yang kamu katakan. Sekarang kalau seandainya saya pasang receiver di dalam diri Anda, ya receivernya ada, transistornya ada, sis FM bisa Anda dengar karena Anda punya radio. Ketika radio dibuang, Anda bisa mendengar nggak? Tapi gelombang sis FM ada nggak? Tapi Anda nggak bisa mendengar karena tidak punya receiver. Ya kan begitu. Nah, ketika Anda tidak memahami apa yang saya katakan di dalam hati saya, berarti Anda nggak punya receiver. Jadi itu sekelas perguruan yang komunikasinya tidak menggunakan bahasa yang perlu diucapkan. Makanya terjadi pelajaran balaghah di ruangan itu, tapi semuanya kelihatannya diam semua, nggak ada yang berbicara. Tapi terjadi pelajaran. Saya katakan, percintaan yang Anda ucapkan dengan kata-kata, dengan cinta yang ada di dalam hati Anda, mana komunikasi yang lebih murni dalam cinta? Apa yang ada di dalam hati Anda, apa yang Anda katakan? Diputar-putar bahwa bahasa formal yang kita ucapkan ini itu bahasa yang diucapkan. Kita berpikir menggunakan bahasa.